Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai manajemen kinerja, yaitu konsep sistem manajemen kinerja. Saya Audrey Sania Pratiwi dari Universitas Teknologi Digital Bandung dengan NPM 10120102. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ulangan tengah semester. Terdapat agenda yang akan saya jelaskan mengenai manajemen kinerja. Yang pertama yaitu definisi manajemen kinerja. Poinnya yang akan saya bahas yaitu pengertian, poin kedua tujuan, poin ketiga manfaat. Lalu praktik manajemen kinerja yang akan dibahasnya yaitu model manajemen kinerja, prosesnya bagaimana, memenuhi sumber kinerja bagaimana, kriteria efektivitas manajemennya bagaimana. Lalu dasar perancangan manajemen kinerja. Terdapat poin yang akan saya bahas yaitu tahap perancangan, fondasi, penerapan, dan penyegaran atau kesimpulan. Dimulai dengan definisi manajemen kinerja. Definisi manajemen kinerja secara umum, manajemen kinerja adalah suatu kegiatan manajerial yang bertujuan untuk memastikan bahwa sasaran organisasi telah tercapai secara konsisten dengan berbagai cara yang efektif dan efisien. Terdapat definisi manajemen kinerja menurut para ahli. Di sini terdapat saya akan menjelaskan mengenai definisinya dari Robert Beckel. Menurut Beckel tahun 1999, penilaian manajemen kinerja adalah komunikasi yang berkesinambungan dan dilakukan dalam kemitraan antara seorang karyawan dan atasan langsungnya. Proses ini meliputi kegiatan membangun harapan yang jelas serta pemahaman mengenai pekerjaan yang akan dilakukan. Lalu Michael Armstrong. Menurut Armstrong, tahun 2004, performance management adalah pendekatan strategis dan terpadu untuk menyampaikan sukses berkelanjutan pada organisasi dengan memperbaiki kinerja karyawan yang bekerja di dalamnya serta dengan mengembangkan kemampuan tim dan kontributor individu. Lalu, apa tujuan manajemen kinerja? Tujuan manajemen kinerja adalah untuk menciptakan lingkungan di mana setiap orang dapat melakukan yang terbaik dari kemampuan mereka sehingga menghasilkan pekerjaan dengan kualitas terbaik secara efektif dan efisien. Terdapat tujuan strategik. Tujuan strategik berhubungan dengan kegiatan pegawai sesuai dengan tujuan organisasi. Pelaksanaan suatu strategi memerlukan penjelasan mengenai hasil yang ingin dicapai, perilaku karakteristik pegawai yang diperlukan, pengembangan pengukuran, dan sistem umpan balik bagi kinerja pegawai. Lalu ada tujuan administratif. Tujuan administratif berhubungan dengan evaluasi kerja untuk keperluan keputusan administratif, pengkajian, promosi, pemutusan hubungan kerja, dan lain-lain. Lalu tujuan pengembangan. Performance management juga bertujuan untuk melakukan pengembangan kapasitas pegawai yang berpotensi di bidang kerjanya, memberikan pelatihan bagi pegawai yang kinerjanya kurang baik, serta penempatan pegawai pada posisi yang tepat. Selain itu, terdapat beberapa tujuan khusus dari performance management, yaitu yang pertama, peningkatan kinerja secara berkelanjutan. Kedua, peningkatan motivasi dan komitmen kerja pegawai. Ketiga, pengembangan kemampuan pegawai, peningkatan kepuasan kerja, serta pencapaian potensi diri yang bermanfaat bagi individu dan perusahaan. Keempat, peningkatan orientasi kerja pada karyawan. Kelima, pengembangan interaksi yang terbuka dan konstruktif antara pekerja dan perusahaan. Keenam, persiapan kerangka kerja untuk kesepakatan sasaran kerja. Ketujuh, perhatian khusus pada atribut dan kompetensi yang diperlukan. 8. Mempersiapkan kriteria untuk melaksanakan pengukuran kinerja. 9. Menjadi dasar dalam memberikan imbalan. 10. Memperdaya pegawai. 11. Mempertahankan pegawai yang berkualitas. 12. Mendukung inisiatif manajemen yang berkualitas secara komprehensif. Ke-13. Mendemonstrasikan cara saling menghargai sesama karyawan.
Manfaat manajemen kinerja kerja. Menurut Wibowo tahun 2010, performance manajemen memberikan manfaat bagi perusahaan secara keseluruhan, manajer dan juga setiap individu di dalam organisasi tersebut. Berikut penjelasannya. Yang pertama, manfaat bagi perusahaan. Terdapat sebagai acuan untuk penyesuaian tujuan organisasi dengan tujuan tim dan individu dalam memperbaiki kinerja pegawai. Kedua, untuk meningkatkan komitmen kerja pegawai. Ketiga, memperbaiki proses training dan pengembangan. Keempat, untuk meningkatkan keterampilan pegawai. Kelima, sebagai upaya perbaikan dan pengembangan secara berkesinambungan. Keenam, sebagai upaya basis perencanaan karir karyawan. Ketujuh, sebagai upaya mempertahankan karyawan berkualitas. Kedelapan, mendukung program perubahan budaya kerja. Kesembilan, untuk mendukung inisiatif kualitas total dan pelayanan konsumen. Lalu ada manfaat bagi manajer. Manfaat bagi manajer yaitu membantu upaya klasifikasi kinerja dan harapan perilaku. Kedua, untuk memperbaiki kinerja tim dan individu pekerja. Ketiga, untuk menawarkan peluang memanfaatkan waktu secara berkualitas. Keempat, sebagai upaya memberikan penghargaan dan finansial bagi karyawan. Kelima, untuk membantu karyawan yang kinerjanya kurang baik. Keenam, untuk mengembangkan diri karyawan. Ketujuh, sebagai pendukung kepemimpinan. Kedelapan, untuk memotivasi dan pengembangan kerjasama tim. Kesembilan, sebagai upaya membuat kerangka kerja untuk meninjau kembali tingkat kompetensi dan kinerja. Lalu ada manfaat bagi seluruh pegawai. Manfaatnya untuk sebagai informasi peran dan tujuan karyawan, untuk mendorong dan mendukung kinerja karyawan, untuk membantu mengembangkan kinerja dan kemampuan karyawan, sebagai peluang untuk memanfaatkan waktu yang berkualitas, sebagai dasar objektivitas dan kejujuran dalam mengukur kinerja. Lalu yang terakhir, untuk membantu agar pegawai fokus pada tujuan, rencana perbaikan, dan cara bekerja. Terdapat praktik manajemen kinerja. Praktik awalnya yaitu membuat prioritas pelatihan, lalu praktik kedua perencanaan suksesi, lalu ketiga menyusun kebutuhan pengembangan individu, lalu praktik yang keempat penentuan upah gaji, praktik kelima mengelola kinerja individu. Terdapat model manajemen kinerja. Nah, model kinerja itu adalah model organisasi dari manajemen kinerja. Nah, model organisasinya itu seperti strategi organisasi atau tujuan dan nilai jangka panjang serta jangka pendek. Lalu hasil-hasilnya menjadi objektif, lalu menjadikan hambatan situasional atau budaya organisasional, kondisi ekonomi, lalu atribut individual atau keterampilan dan kemampuan. Lalu ada proses manajemen kinerja. Proses manajemen kinerja terdapat 6 langkah. Yang pertama, mendefinisikan hasil-hasil kinerja kepada divisi dan departemen perusahaan. Langkah kedua, mengembangkan sasaran-sasaran perilaku dan tindakan-tindakan karyawan untuk meraih hasil-hasil. Langkah ketiga, memberikan dukungan dan keberlangsungan pembahasan kinerja. Langkah keempat, mengevaluasi kinerja. Langkah kelima, mengidentifikasi perbaikan-perbaikan yang dibutuhkan. Langkah keenam, memberikan konsekuensi bagi hasil kinerja. Memilih sumber kinerja. Untuk memilih sumber kinerja, yang pertama kita harus memilih para manajernya. Untuk memilih manajer yang harus diperhatikan yaitu memiliki kemampuan untuk menilai para karyawan dan berasumsi bahwa penyedia memiliki pengetahuan luas tentang berbagai persyaratan jabatan serta mereka memiliki peluang yang memadai untuk mengamati para karyawan. Lalu rekan kerja merupakan sumber informasi yang sangat baik pada pekerjaan. Rekan kerja memiliki pengetahuan yang cakap tentang berbagai persyaratan jabatan dan seringkali memiliki peluang terbesar untuk mengamati berbagai aktivitas karyawan sehari-hari. Nilai plus dari rekan kerja yaitu memiliki pengetahuan yang cakap tentang berbagai persyaratan jabatan. Lalu nilai plus minusnya yaitu adanya persahabatan yang kemungkinan berat sebelah. Lalu untuk memilih bawahan merupakan sumber informasi yang berharga ketika para manajer dievaluasi. Para bawahan seringkali memiliki peluang
terbaik untuk mengevaluasi seberapa baik manajer dalam memperlakukan karyawannya. Umpan balik ke atas atau upward feedback mengacu pada berbagai penilaian yang meliputi mengumpulkan evaluasi para bawahan terhadap perilaku dan keterampilan manajer. Lalu diri sendiri, individu memiliki berbagai peluang yang luas untuk mengamati perilakunya sendiri dan mereka memiliki akses informasi tentang hasil kinerjanya. Lalu pelanggan yang seringkali menjadi satu-satunya orang yang hadir untuk mengamati kinerja karyawan sehingga merupakan sumber informasi kinerja yang terbaik. Bagaimana kriteria kreativitas manajemen kinerja? Kriteria kreativitas manajemen kinerja yaitu yang pertama, interaktif dan berani menyampaikan ide tanpa diminta. Kedua, memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Ketiga, selalu memiliki ide yang berlawanan. Keempat, tidak pernah menahan suara yang dimiliki. Kelima, mempertanyakan asumsi industri. Keenam, meresponsi umpan balik konstruktif dengan cara yang positif. Ketujuh, bertanggung jawab dan mampu menyelesaikan tugas sekalipun tanpa pengawasan. Kedelapan, berfokus pada solusi. Lalu terdapat dasar perancangan sistem manajemen kinerja. Sistem manajemen kinerja harus berkaitan langsung dengan strategi perusahaan. Variabel diukur secara non-finansial, fleksibel dan bervariasi tergantung lokasi perusahaan, dinamis dan selalu diperbaharui seiring perubahan zaman, sederhana dan praktis, mudah dilaksanakan. Kemungkinan adanya umpan balik yang cepat bagi operator dan manajer yang bertanggung jawab melaksanakan proses perbaikan, lalu ditunjukkan untuk proses perbaikan. Lalu kriterianya bagaimana untuk perancangan sistem manajemen kinerja? Yang pertama, kriteria kinerja yang akan diukur dalam setiap level organisasi berasal dari tujuan perusahaan. Kedua, sistem manajemen kinerja yang dirancang memungkinkan untuk dipakai sebagai alat membedakan antara perusahaan sejenis, bagi banding atau benchmarking. Lalu tujuan perancangan sistem manajemen kinerja didefinisikan dengan jelas sejak awal. Lalu metode pengumpulan dan pengolahan data yang akan dipakai didefinisikan dengan jelas. Lalu dalam penentuan besaran variabel, penggunaan rasio variabel lebih disukai dibandingkan penggunaan angka absolut. Lalu kriteria kinerja yang dirancang di bawah kendali unit organisasi yang berhak mengevaluasinya. Lalu yang terakhir, kriteria kinerja kuantitatif lebih disukai daripada kualitatif. Fondasi yang perlu diperhatikan yaitu kemitraan atau implikasi pentingnya budaya perusahaan secara menyeluruh. Prinsip ini perlu diterapkan agar masing-masing pihak dapat berperan. Lalu pemberdayaan seluruh karyawan, kesadaran pemimpinan pada level manajerial ke atas, atau produk cacat, admin hemat kertas, dan pelayanan ramah, serta perbaikan kinerja yang terintegrasi dijalankan oleh seluruh karyawan. Lalu tim yang mandiri, penerapan diberi kepercayaan otoritas variabel yang ditetapkan. Penerapan manajemen kinerja, komitmen dan kebijakan. Standar komitmen dan kebijakan kinerja yang telah ditetapkan di perusahaan sangat penting untuk membimbing perilaku pekerja untuk menyelesaikan standar yang telah dibangun dan menyediakan dasar bagi kinerja pekerja dapat dinilai secara efektif dan jujur. Sehingga dalam melaksanakan tugas terlebih dahulu membuat standar komitmen dan kebijakan yang telah disepakati agar karyawan juga mampu termotivasi untuk mencapai hasil kerja yang baik. Lalu perencanaan untuk mencapai tujuan organisasi seperti apa yang diharapkan, maka sangat dibutuhkan suatu kepemimpinan yang sesuai. Konsep perencanaan ialah pengembalian keputusan tentang apa yang dikerjakan, bagaimana mengerjakannya, kapan mengerjakannya, siapa yang mengerjakannya, dan bagaimana mengukur keberhasilan pelaksanaannya. Lalu penerapan menetapkan kebijakan secara efektif dengan mengembangkan kemampuan dan mekanisme pendukung yang diperlukan untuk mencapai kebijakan, tujuan dan sasaran penerapan. Faktor penghambat yaitu yang pertama, tidak ada kecocokan pada tim. Kedua, tidak ada kejelasan peran. Ketiga, kesehatan karyawan. Dan keempat, atasan yang buruk. Lalu ada faktor pendukung. Tenaga kerja atau karyawan adalah faktor yang bersifat senantiasa bergerak dan selalu berubah-ubah, mempunyai akal dan perasaan serta motivasi. Jika di tenaga kerja sebagai faktor produksi,
Mereka senang bekerja dengan penuh semangat dan bergairah, maka dapat dipastikan bahwa tujuan yang telah ditetapkan perusahaan atau organisasi akan semakin mudah tercapai. Pada faktor pendukung ini dibutuhkan tingkat kesadaran yang tinggi, tingkat pengetahuan yang semakin meningkat, lalu konsistensi waktu yang dimiliki karyawan sehingga karyawan mampu menghasilkan suatu kinerja yang memuaskan. Kesimpulannya yaitu manajemen kinerja adalah alat manajemen perusahaan yang dapat membantu para manajer memantau dan mengevaluasi pekerja para pegawai. Tujuan manajemen kinerja adalah untuk menciptakan lingkungan di mana orang dapat melakukan pekerjaan dengan kualitas terbaik secara efektif dan efisien. Pada dasarnya manajemen kinerja dapat berhasil jika seluruh elemen organisasi menjalankan perannya dengan penuh dedikasi. Mungkin sekian penjelasan mengenai manajemen kinerja dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata dalam pengucapan. Mohon maaf. Terima kasih juga untuk para yang sudah menonton video. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.